Pada tahun 2007, sebuah kasus penuh misteri mengguncang Malaysia. Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun diculik di tengah keramaian pasar malam. 1 bulan kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di sebuah tempat yang ramai lalu lalang masyarakat. Kasus ini menyimpan banyak teka-teki yang penuh tanda tanya besar, mulai dari pelaku yang berani menculik di tengah keramaian, meletakkan tubuh korban di tempat yang ramai pula, hingga secara sengaja menunjukkan dirinya di sebuah kamera CCTV. Sebuah tim khusus pun dibentuk guna penyelidikan kasus ini. Operasinya bukan sekedar penyelidikan biasa, melainkan sebuah perburuan berskala besar yang disebut-sebut sebagai salah satu perburuan pelaku kriminal paling agresif dalam sejarah Malaysia. Selengkapnya tentang kasus ini, mari kita bahas. Nurin Jaslin Jasimin lahir pada 11 September tahun 1999 di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat kejadian, ia berusia 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Nurin sangat gemar dengan penjepit rambut. Karena itulah, ia memiliki banyak koleksi penjepit rambut dengan berbagai warna di rumahnya. Pada malam tanggal 20 Agustus tahun 2007, tepat jam 8 malam, Nurin meminta izin pada orang tuanya untuk membeli penjepit rambut di sebuah pasar malam yang berjarak hanya 300 meter dari rumah. Karena jaraknya yang dekat, serta Nurin juga sudah sering pergi ke pasar malam tersebut, tanpa ragu, kedua orang tuanya mengizinkan Nurin pergi seorang diri dengan berjalan kaki. Namun malam semakin larut, tapi Nurin tak kunjung pulang. Orang tuanya kemudian mencari Nurin ke pasar malam dan bertanya ke para pedagang, apakah ada yang melihat Nurin? Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahuinya. Sampai di keesokan harinya, Nurin masih tak kunjung pulang. Laporan orang hilang pun segera dibuat di kepolisian. Dengan cepat, polisi bergerak melakukan pencarian. Hari demi hari pencarian berlangsung, namun tak satu pun titik terang yang menunjukkan keberadaan Nurin. Tak hanya keluarga dan kepolisian, masyarakat pun banyak yang mengajukan diri menjadi relawan. Selebaran poster Nurin disebar di berbagai penjuru, tapi hasilnya masih saja nihil. Hingga pada tanggal 17 September tahun 2007, di Jalan Petaling Utama, Petaling Jaya, sekitar pukul 8 pagi, seorang penjaga toko bernama Cheng Yan Fang baru saja tiba di tempat kerjanya. Di teras toko, ia melihat sebuah tas olahraga berwarna biru hitam tergeletak begitu saja. Ia menggeser tas itu agar tidak menghalangi jalan, namun ia tidak membukanya karena tidak menaruh curiga. Ia berpikir tas itu milik manajernya, Jack Yeo Huat Lip, yang kebetulan baru saja pulang dari Singapura hari itu. Pada jam 9 pagi, sang manajer tiba di toko. Cheng memberitahu bahwa tasnya tertinggal di teras. Namun, Jack merasa tidak membawa tas seperti itu. Ia lantas memeriksa tas tersebut dan memastikan bahwa itu bukan miliknya. Cheng terkejut mendengar jawaban itu. Karena penasaran, Cheng akhirnya membuka tas olahraga tersebut. Dan betapa terkejutnya dia, karena hal pertama yang dilihatnya di dalam tas adalah sepasang kaki anak kecil. Cheng lantas segera melaporkan penemuan ini ke kepolisian. Saat diperiksa oleh tim medis dan polisi, tubuh anak tersebut dipenuhi dengan luka lebam di sekujur tubuh, bahkan hingga membuatnya tidak bisa dikenali lagi. Dugaan sementara, jasad itu merupakan seorang bocah perempuan berusia antara 6 hingga 9 tahun, dan diperkirakan telah meninggal dunia 6 jam sebelum tubuhnya ditemukan. Sebagai langkah awal penyelidikan, polisi mencari data laporan anak hilang belakangan ini. Dugaan polisi langsung tertuju pada Nurin Jaslin Jasimin, bocah perempuan yang dilaporkan hilang hampir 1 bulan yang lalu di Kuala Lumpur. Polisi lantas menghubungi orang tua Nurin, Jasimin Abdul Jalil dan Nur Azian Bistaman. Namun setelah melihat jasad itu langsung di rumah sakit, kedua orang tua Nurin menyangkal bahwa itu adalah anak mereka. Sebab kondisi anak di dalam tas itu terlalu kurus, sementara Nurin agak gemuk, dan tidak ditemukan bekas luka yang seharusnya ada di bagian paha Nurin. Orang tua Nurin sangat yakin itu bukanlah anak mereka. Pertanyaan baru pun muncul, lantas siapa anak itu? Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu hasil tes DNA keluar. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 September tahun 2007, hasil tes DNA akhirnya selesai. Dan betapa hancurnya hati Abdul Jalil dan Nur Azian, karena hasil laboratorium menunjukkan bahwa DNA anak itu 99,99% sama persis dengan DNA Nurin Jaslin Jasimin. Jika orang tuanya sendiri pun sampai tidak bisa mengenali bentuk fisiknya, kita bisa membayangkan
betapa ngerinya apa yang telah dialami oleh Nurin. Tim forensik mendapati pelaku telah memasukkan timun dan terong ke dalam kemaluan anak itu, menyebabkan rektumnya pecah hingga terkena infeksi bakteria, dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kematiannya. Lantas, siapa pelakunya? Kepolisian Malaysia langsung menaikkan status kasus ini menjadi prioritas nasional. Tekanan publik begitu besar. Alhasil, sebuah operasi investigasi skala besar langsung digulirkan secara bertahap. Sebagai langkah awal, pimpinan tertinggi kepolisian saat itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan, langsung memberikan instruksi tegas untuk menyatukan kekuatan. Di bawah komando Direktur Investigasi Kriminal Bukit Aman, Dato' Christopher Wansuki, sebuah satgas khusus dibentuk. Tim ini menggabungkan detektif-detektif terbaik dari 2 wilayah sekaligus, kontingen Kuala Lumpur, tempat Nurin diculik, dan kontingen Selangor, tempat jasad Nurin ditemukan, di bawah pengawasan Ketua Polis Selangor, Dato' Khalid Abu Bakar. Tugas awal mereka jelas, menyisir semua celah di lapangan demi menemukan petunjuk pertama. Sembari para detektif menyisir lapangan, unit forensik dan Jabatan Kimia Malaysia langsung dikerahkan untuk memeriksa barang bukti di dalam laboratorium. Dari kerja cepat ini, mereka berhasil mengisolasi dan mengekstraksi sampel DNA murni milik pelaku dari tempat kejadian perkara. Secara teori, ini adalah kartu as. Tim forensik mengira kasus ini akan selesai dengan cepat, karena mereka sudah memegang identitas biologis sang pelaku. Namun, mereka belum tahu bahwa memegang DNA saja tidak akan cukup tanpa adanya data pembanding. Namun, petunjuk yang paling efektif tentu adalah rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV di area ditemukannya tubuh Nurin, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor berhenti di depan toko. Ia membawa tas yang berisikan jasad Nurin. Ia sempat mondar-mandir sambil menelpon seseorang. Tak lama kemudian, ia meletakkan tas itu di depan toko, lalu kemudian ia pergi. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muncul, mondar-mandir di area teras toko, disusul kedatangan sebuah mobil yang berisi 3 orang pria. Wanita itu lalu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi. Masalahnya, teknologi tahun 2007 membuat visual itu sangat pecah dan pixelated. Identitas wajah dan plat nomor motor pelaku sama sekali tidak terbaca. Namun, polisi berhasil mengungkap sosok wanita dan pria dalam mobil. Pada tanggal 28 September 2007, polisi menangkap wanita itu beserta 4 pria. Namun, si wanita langsung dibebaskan hari itu juga karena tak terbukti terlibat. Sementara keempat pria sempat ditahan selama 7 hari sebelum akhirnya dibebaskan karena tak terbukti ada hubungannya dengan kasus Nurin. Ketika polisi hampir kehabisan petunjuk, sebuah anomali baru muncul ke permukaan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2007, perhatian publik beralih pada seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia bernama Fitriani. Ia diperiksa oleh pihak berwajib karena diduga kuat memiliki kaitan dengan kasus Nurin. Ada sebuah kejadian dramatis saat penangkapan. Ketika didatangi oleh petugas kepolisian, Fitriani terlihat sangat panik. Bahkan, dalam kondisi terdesak, ia nekat langsung menelan kartu SIM handphone miliknya sendiri untuk menghilangkan bukti. Tindakan ekstrim ini tentu saja membuat polisi curiga. Dugaan awal kepolisian saat itu adalah Fitriani kemungkinan bertugas sebagai orang yang memberi makan dan menjaga Nurin selama masa penculikan. Lantas, apa yang sebenarnya membuat polisi Malaysia begitu mencurigai Fitriani? Dan apakah benar ia terlibat dalam jaringan keji ini? Rupanya, saat proses pencarian Nurin masih berjalan, Fitriani beberapa kali mengirimkan pesan singkat atau SMS ke nomor darurat kepolisian Malaysia. Pesan yang ia kirimkan bernada sangat meyakinkan, berbunyi, "Nurin berada dalam penjagaan saya." Berdasarkan sinyal pesan tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap Fitriani saat ia sedang bekerja di sebuah toko pakaian di daerah Seremban, Malaysia. Namun, setelah dilakukan penyidikan menyeluruh dan interogasi medis, kebenaran di balik motif Fitriani akhirnya terungkap, dan kenyataannya sangat di luar dugaan. Motif Fitriani mengirimkan pesan-pesan palsu itu ternyata murni dilatar belakangi oleh persoalan asmara pribadi. Fitriani merasa sakit hati dan dipermainkan cintanya oleh seorang oknum polisi Malaysia. Hal itulah yang kemudian membuatnya nekat mengirimkan teror pesan palsu mengenai Nurin dengan harapan bisa menarik perhatian atau mengacaukan tugas mantan kekasihnya itu. Fitriani terbukti tidak terlibat sama sekali dengan penculikan Nurin. Tindakan nekatnya menelan kartu SIM hanyalah kepanikan instan karena ia sadar candaan asmaranya telah menyeret dirinya ke dalam salah satu pusaran kasus kriminal paling berbahaya di Malaysia. Polisi Malaysia akhirnya meminta bantuan dari FBI.
Karena tim analis domestik menembus jalan buntu akibat keterbatasan teknologi, kepolisian Malaysia akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan mengirimkan salinan rekaman CCTV tersebut menyeberangi samudra langsung ke markas FBI di Amerika Serikat. Harapannya, teknologi tercanggih milik FBI bisa menjernihkan gambar tersebut dan mengungkap wajah pelaku. Namun, teka-teki ini justru semakin tebal. Setelah dianalisis oleh para ahli di Amerika pun, rekaman tersebut dinyatakan tetap terlalu buram untuk bisa mengidentifikasi identitas pelaku secara jelas. Sadar bahwa petunjuk digital dari rekaman CCTV tidak membuahkan hasil, tim khusus di lapangan akhirnya beralih ke metode konvensional yang agresif, yaitu melakukan operasi pembersihan. Data seluruh residivis kasus pelecehan anak di Malaysia dibuka kembali dan mereka diperiksa satu persatu. Bukan cuma itu, karena muncul spekulasi bahwa pelakunya mungkin warga asing, polisi akhirnya menggelar razia imigrasi besar-besaran di berbagai pemukiman padat. Ratusan warga asing tanpa dokumen ditahan dan sampel DNA mereka diambil untuk dicocokkan. Polisi sempat menahan 4 pria dan seorang wanita di awal kasus. Namun setelah dites, tidak ada satupun DNA mereka yang cocok, sehingga polisi terpaksa membebaskan mereka kembali. Hingga akhirnya, semua kerja keras tim khusus ini membentur tembok besar yang bernama pertentangan antara sains dan realita hukum masa itu. Polisi memiliki profil DNA pelaku yang sangat valid di laboratorium, tetapi sains menjadi tidak berguna karena pada tahun 2007, Malaysia belum memiliki Undang-Undang Bank Data DNA yang menyeluruh. Akta Bank Data DNA baru disahkan tahun 2009. Artinya, polisi tidak punya basis data digital nasional untuk mencocokkan DNA itu secara otomatis. DNA pelaku hanya bisa dipakai secara pasif. Polisi harus menangkap orangnya dulu secara manual, baru dicocokkan di lab. Pada akhirnya, tim khusus ini berada dalam situasi yang sangat frustrasi. Mereka didukung teknologi luar negeri seperti FBI. Mereka telah membalikan setiap sudut kota dalam razia massal, dan mereka punya cetak biru biologis sang pembunuh. Namun, pelaku tetap menjadi hantu yang tak berwajah karena profilnya sama sekali tidak terdaftar di rekaman kriminal manapun. Sains menunjukkan jalannya, tapi realita menutup pintunya. Pelaku menculik Nurin dengan sangat rapi tanpa saksi di Wangsa Maju. Dia bisa saja menyembunyikan jasad Nurin di tempat terpencil atau hutan yang luas di Malaysia jika tujuannya hanya ingin menghilangkan jejak sepenuhnya. Teka-tekinya, pelaku justru memilih memasukkan jasad ke tas olahraga baru, lalu meletakkannya di depan ruko di Petaling Jaya, kawasan komersial yang ramai dan diketahui memiliki kamera CCTV.